Pertama-tama, agar kita dapat mengetahui cara pembuatan jurnal dan perhitungan kertas kerja pensiun yang dicatat oleh Sarli Company, maka sebelumnya mari kita cermati ilustrasi soal berikut ini. Baik, dari ilustrasi yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya, pertama-tama kita akan membuat tabel untuk perhitungan kertas kerja pensiun yang dicatat oleh Sarli Company pada 1 Januari 2011. Berikut ini adalah tabel dari kertas kerja pensiun yang dicatat oleh Sarli Company. Pada tabel ini memuat beberapa komponen, yaitu pada kolom pertama terdapat item. Item ini mencatat saldo pada 1 Januari 2011, biaya jasa, beban bunga, pendapatan bunga, iuran, imbalan, jurnal untuk tahun 2011, dan saldo pada 31 Desember 2011. Kolom yang kedua yaitu jurnal umum. Pada jurnal umum memuat 3 komponen, yaitu beban pensiun tahunan, kas, dan aset atau liabilitas pensiun. Sedangkan pada kolom yang ketiga yaitu catatan memo, dan catatan memo memuat 2 komponen, yaitu yang pertama kewajiban imbalan pasti dan yang kedua aset program. Yang berikut adalah pencatatan untuk saldo 1 Januari 2011. Dengan menggunakan data yang sudah disajikan di atas, Sarli mencatat saldo awal untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun pada baris pertama kertas kerja dalam catatan memo itu sebesar 100.000 euro. Selanjutnya adalah jurnal untuk biaya jasa, beban bunga, pendapatan bunga, iuran, dan imbalan. Jurnal yang pertama yaitu mencatat komponen biaya jasa yang meningkatkan beban pensiun tahunan sebesar 9.000 euro dan meningkatkan liabilitas atau kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 euro. Jurnal yang kedua yaitu mencatat komponen beban bunga yang meningkatkan liabilitas atau kewajiban imbalan pasti dan beban pensiun tahunan sebesar 12.000 euro. Di mana 12.000 euro ini didapat dari saldo awal kewajiban imbalan pasti dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Jurnal yang ketiga yaitu mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi beban pensiun tahunan sebesar 12.000 euro. Di mana 12.000 euro ini didapat dari saldo awal aset program awal dikalikan dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Jurnal yang keempat yaitu mencatat iuran pendanaan yang dilakukan oleh Sarli atas aset yang diberikan ke dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset program sebesar 8.000 euro. Jurnal yang kelima yaitu mencatat pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan aset program dan kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000 euro. Selanjutnya jurnal untuk tahun 2011, Sarli mencatat beban pensiun tahunan sebesar 9.000 euro, kas sebesar 8.000 euro dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro. 1.000 euro ini didapat dari 9.000 euro dikurangi dengan 8.000 euro. Yang terakhir yaitu saldo 31 Desember 2011. Saldo 31 Desember 2011 ini dicatat pada aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro. 1.000 euro ini didapat dari 114.000 euro dikurangi dengan 113.000 euro. 114.000 euro ini didapat dari total kewajiban imbalan pasti yaitu 100.000 euro ditambahkan dengan 9.000 euro lalu ditambahkan lagi dengan 12.000 euro lalu dikurangi dengan 7.000 euro, maka hasilnya adalah 114.000 euro. Sedangkan 113.000 euro ini didapat dari total aset program yaitu 100.000 euro ditambahkan dengan 12.000 euro ditambahkan lagi dengan 8.000 euro lalu dikurangi dengan 7.000 euro, maka hasilnya adalah 113.000 euro.
Yang berikut yaitu pembuatan jurnal yang dilakukan oleh Charlie Company pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban pensiun pada tahun 2011 sebagai berikut, yaitu beban pensiun sebesar 9.000 euro pada sisi debit, kas sebesar 8.000 euro pada sisi kredit, dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro pada sisi kredit, di mana 1.000 euro ini merupakan hasil selisih antara beban pensiun 2011 sebesar 9.000 euro dan jumlah yang didanai sebesar 8.000 euro. Aset atau liabilitas pensiun merupakan liabilitas karena Charlie mengalami kekurangan dana sebesar 1.000 euro. Yang terakhir yaitu daftar rekonsiliasi pensiun per 31 Desember 2011, yaitu kewajiban imbalan pasti 114.000 euro, aset program sebesar nilai wajar 113.000 euro, dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro. 1.000 euro ini didapat dari 114.000 euro dikurangi dengan 113.000 euro. Jika saldo yang dinetokan pada catatan memo adalah kredit, maka jumlah rekonsiliasi dalam kolom aset atau liabilitas pensiun akan dicatat sebagai kredit yang sama jumlahnya. Sedangkan jika saldo yang dinetokan pada catatan memo adalah debit, maka jumlah aset atau liabilitas pensiun akan dicatat sebagai debit pada jumlah yang sama. Demikian penjelasan dari saya tentang cara pembuatan jurnal, perhitungan kertas kerja pensiun, dan daftar rekonsiliasi pensiun. Sekian dan terima kasih. There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away.